Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah dapat menyapa kembali ya dengan materi yang berbeda, namun ada kaitannya dengan materi sebelumnya, khususnya di materi mengenai penggunaan metode SOAP ya dalam eh, asuhan kefarmasian atau dalam menyusun asuhan kefarmasian. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas, jadi kalau minggu lalu atau minggu sebelumnya eh, kita sudah belajar mengenai bagaimana menyusun asuhan kefarmasian dengan menggunakan salah satunya dengan metode SOAP. Nah, hari ini kita akan belajar ya mengenai salah satu bentuk dokumentasi juga yang digunakan oleh tenaga kesehatan dan tentunya farmasis atau apoteker ya, khususnya di rumah sakit atau di layanan rawat inap. Baik, namun sebelumnya, sebelum kita berdiskusi atau belajar, selalu kita awali dengan berdoa ya. Semoga apa yang kita pelajari senantiasa memberikan manfaat untuk kita maupun uh, banyak orang ya. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, baik. Kita mulai ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai salah satu bentuk dokumentasi tentang perkembangan catatan atau dokumentasi perkembangan pasien ya. Nah, ini yang istilahnya jika di rumah sakit di Indonesia khususnya disebut dengan catatan perkembangan pasien terintegrasi ya atau CPPT. Loh, oh, turunnya atau CPPT. Nah, CPPT ini sendiri ini merupakan dokumentasi atau pendokumentasian ya catatan perkembangan pasien sesuai dengan namanya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang memang terlibat dalam merawat pasien ya. Karena di sini juga ada rohaniawan ya salah satunya. Bentar. Jadi saya ulangi, CPPT ini merupakan pendokumentasian atau dokumentasi ataupun catatan perkembangan kesehatan pasien ya yang dilakukan oleh tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang terlibat dalam merawat pasien ya uh, yang terintegrasi. Maksudnya apa terintegrasi ya? Terintegrasi maknanya atau artinya ini adalah apa? Terpadu gitu ya, terpadu menyatu itu ya, menyatu jadi semua tenaga kesehatan atau semua profesional kesehatan ini mendokumentasikan rencana asuhan pelayanannya untuk pasien dalam CPPT ini. Jadi jadi satu gitu ya, jadi satu tidak terpisah-pisah ya. Nah, ini juga biasanya formatnya baku dan CPPT ini ada di dalam atau bagian dari rekam medis pasien. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jadi CPPT ini merupakan salah satu bentuk dokumentasi yang diisi atau yang ditulis oleh tenaga kesehatan ataupun orang-orang yang terlibat dalam merawat pasien ya yang tujuannya tadi untuk mencatat kondisi atau perkembangan kondisi kesehatan pasien ya. Dan CPPT ini ada di dalam rekam medis pasien ya. Dan kuncinya tadi terintegrasi. Semua tenaga kesehatan mencatat di lembar yang sama. Nah, tujuannya kenapa sih
tenaga kesehatan harus mencatat perkembangan kesehatan pasien dalam lembar yang sama, yaitu di CPPT ini. Nah, tujuannya agar semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam merawat pasien tersebut ini dapat melihat perkembangan kesehatan pasien, ya, yang dapat terpantau secara berkelanjutan, gitu ya. Dan ini dapat dilihat oleh semua tenaga kesehatan maksudnya ya. Dapat dilihat oleh semua tenaga kesehatan, tidak hanya dokter saja yang mencatat, tidak hanya apoteker atau farmasi saja, tetapi semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam merawat pasien tersebut mencatat di lembar CPPT ini yang ada di dalam rekam medis. Nah, ketika semua tenaga kesehatan nanti bisa melihat catatan atau usulan atau rencana asuhan pelayanan kesehatan dari setiap tenaga kesehatan. Nah, inilah yang nantinya akan menentukan, ya, ketika kita ketika kita dapat melihat perkembangan kesehatan pasien di lembar CPPT ini. Nah, laporan atau catatan perkembangan pasien itu nantinya akan kita gunakan sebagai pertimbangan untuk membuat rencana terapi atau rencana pelayanan kesehatan bagi pasien di tahap selanjutnya atau rencana terapi selanjutnya, ya. Nah, sehingga harus tercatat atau terdokumentasi secara rapi, secara detail, secara rinci, karena catatan dari setiap tenaga kesehatan itu tadi nantinya akan menentukan rencana terapi atau usulan atau rencana pelayanan ya untuk pasien tersebut di tahap selanjutnya. Oke, nah mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi tadi siapa saja yang mencatat tenaga kesehatan ya, baik dokter, apoteker, perawat bidan, nutrisionis ya, ahli gizi ya, fisioterapis, analis, radiografer, bahkan sampai dengan rohaniawan ya. Semua pihak-pihak yang terlibat khususnya tenaga kesehatan akan mencatat usulan terapinya atau usulan asuhan atau rencana asuhan kesehatan untuk pasien yang semuanya dicatat di lembar CPPT ini. Oke, nah ini formatnya ya. Jadi formatnya ini sifatnya baku meskipun mungkin apakah semua rumah sakit menggunakan format seperti ini? Kurang lebih ya sama ya. Meskipun mungkin ada beberapa modifikasi di setiap rumah sakit ya. Mungkin ada yang menambahkan kolom yang lain, namun secara umum minimal informasi yang ada di dalam CPPT ini berupa seperti ini ya, dari mulai data identitas pasien ya, nama dan lain seterusnya, termasuk nomor rekam medik ya, meskipun ini juga sebetulnya bagian dari rekam medik juga. Nah, kemudian ada tanggal dan jam. Tanggal berapa tenaga kesehatan tersebut mencatat atau mendokumentasikan hasil pengkajian kesehatan pasiennya, jam berapa, tanggal dan jam. Ini harus selalu dicatat ya, untuk memudahkan dalam penelusuran jika pada saat tertentu mungkin ada kondisi atau ya ada kondisi yang muncul pada pasien gitu ya, yang tidak diinginkan namun muncul pada pasien, kita bisa menelusuri. Kemudian profesi atau siapa
yang melakukan pencatatan atau pendokumentasian atau yang mencatat di CPPT ini. Misalnya kalau kita apoteker ya ditulis siapa yang nulis, misalnya apoteker ya. Misalnya tanggal 19 Mei gitu ya 2021 apoteker. Nah, apa yang dicatat ya? Bisa hasil pemeriksaan ya, mungkin perawat melakukan pemeriksaan atau analis melakukan pemeriksaan atau tenaga kesehatan yang lain analisa itu ya. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan tentunya ya. Analisa, kemudian rencana tadi, rencana asuhan yang akan diberikan pada pasien, kemudian tata laksana terapi atau penata laksanaan pasien. Pasien akan mendapatkan treatment apa, pasien akan mendapatkan terapi apa, semuanya dituliskan. Nah, penulisannya adalah dengan menggunakan format SOAP ya. Oke, jadi misalnya kemarin sudah belajar ya, subjektif ya, dari data subjektifnya kita tuliskan, data objektifnya kita juga tuliskan, kemudian assessmentnya kita juga tuliskan gitu ya, assessment terhadap pasien termasuk plan, rencana asuhan kefarmasian yang akan diberikan. Kalau perawat berarti rencana asuhan keperawatan atau asuhan ya, rencana asuhan keperawatan. Begitupun dengan dokter. Setiap tenaga kesehatan akan merencanakan asuhan pelayanan kesehatannya atau asuhan atau usulan terapi yang akan diberikan mungkin ya. Nah, itu dicatat dalam SOAP ini ya dengan format SOAP ya, dalam CPPT ya dengan format SOAP dan selalu membubuhkan, nah ini selalu membubuhkan stempel nama dan paraf siapa yang memberikan atau yang menulis atau yang mencatat di hari itu ya agar mudah menelusuri dan juga nanti tenaga kesehatan lain dapat melihat. Apoteker di sini memberikan usulan atau rencana terapi atau rencana asuhan kefarmasian yang seperti apa untuk pasien tersebut ya. Di materi sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana melakukan assessment, menyusun plan dan seterusnya. Nah, di sini hanya saja kalau kemarin adik-adik sudah belajar bagaimana metode SOAP, nah itu metode yang sudah dipelajari tersebut dituangkan atau dicatat, ditulis, didokumentasikan dalam lembar CPPT ini. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nah, jadi dituliskan misalnya assessment-nya apa? Contohnya assessment misalnya dosis obat A belum adekuat misalnya ya. Plan-nya ya pertimbangkan. Ingat, dalam menyusun plan atau dalam membuat plan terapi ya, rencana terapi harus terukur ya. Jadi harus jelas, harus rinci. Tidak boleh hanya dituliskan secara umum ya. Karena ingat, catatan farmasis ini akan dibaca oleh seluruh tenaga kesehatan yang lain. Kan makanya namanya terintegrasi. Ya. Tujuannya kan itu tadi, agar perkembangan kesehatan pasien bisa dipantau oleh semua, bisa dilihat tuh ya, oleh semua tenaga kesehatan yang lain. Gitu. Ya kalau misalnya sendiri-sendiri apoteker punya catatan sendiri misalnya ya, punya tidak terintegrasi dengan tenaga kesehatan yang lain. Ya bisa jadi catatan apoteker tidak terbaca, tidak dibaca oleh dokter, oleh perawat. Akhirnya apa? Ya usulan atau rencana terapi yang sudah kita susun ya
bisa jadi tidak ditindaklanjuti ya oleh tenaga kesehatan yang lain atau bahkan ada ada miskomunikasi dengan tenaga kesehatan yang akhirnya beresiko menyebabkan medication error atau resiko adanya kesalahan dalam terapi misalnya, kekeliruan dalam pemberian terapi dan seterusnya karena tidak dibaca atau tidak terbaca oleh tenaga kesehatan yang lain. Ya, jadi kalau masing-masing resikonya akan jauh lebih besar. Maka, nah untuk meminimalkan risiko tersebut dan untuk meningkatkan eh, apa, pelayanan kesehatan bagi pasien ya dan meningkatkan patient safety. Nah, salah satu bentuk upayanya adalah dengan mendokumentasikan eh, perkembangan kesehatan pasien dalam CPPT ini. Begitu. Jadi nanti dokter bisa lihat, oh rencana asuhannya apoteker apa nih untuk pasien A ini? Oh ternyata apoteker misalnya mengusulkan atau merekomendasikan peningkatan dosis, misalnya pertimbangkan kenaikan dosis obat A menjadi misalnya ya 15 mg 3 kali 1 tablet setiap 8 jam. Nah, misalnya ya, jadi harus detail, harus rinci ya. Nah, instruksinya ini nanti ini juga sama harus jelas dan rinci. Setiap tenaga kesehatan mempunyai instruksi yang berbeda-beda mungkin ya, sesuai dengan kompetensi kewenangan masing-masing ya. Oke, nanti subjektif dan objektif. Misalnya instruksinya monitoring nyeri pasien. Misalnya pasiennya keluhannya nyeri. Ini juga harus detail, harus terukur, harus rinci setiap 30 menit. Misal ya. Oke, nah kita lanjutkan di part kedua ya sebelumnya.